Nah, kemudian kita akan mengenalkan tentang sebelum lanjut mengenai determinan ya, sebelum kita melanjutkan mempelajari sifat-sifat determinan, kita akan mengenalkan dulu tentang matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, kalau saya punya suatu matriks, ini ya, matriks kayak gini, ukurannya itu M kali N, kemudian dia dikatakan matriks segitiga atas ketika ini AIJ sama dengan 0 untuk J yang kurang dari 0, atau secara mudah kita lihat bentuknya itu kayak gini. Kalau yang di bawah diagonal ini nilainya 0 semua dan yang di atasnya itu ada nilainya selain 0 kayak gitu, maka matriks yang seperti ini dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Selanjutnya, kalau saya punya matriks A, dia dikatakan sebagai matriks segitiga bawah ketika AIJ sama dengan 0 untuk semua J lebih besar sama dengan 0, atau bisa lebih mudah kita lihat seperti ini bentuknya, yaitu di atasnya diagonal utama dia semua nilainya itu 0, kemudian di bawahnya diagonal utama ada nilainya, maka matriks seperti ini itu disebut sebagai matriks segitiga bawah. Jadi kita sudah kenal matriks segitiga atas bentuknya kayak gini, matriks segitiga bawah bentuknya kayak gini, kayak gitu. Nah, kemudian langsung saja masuk ke sifat-sifat determinan. Di sini ada 3 sifat yang akan kita pelajari. Fungsinya apa? Fungsinya ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan determinan matriks selain menggunakan rumus yang tadi. Jadi intinya di sini dalam menghitung determinan kita akan mempelajari 2 cara menghitung determinan, yaitu dengan cara minor kofaktor tadi, kemudian yang kedua dengan cara melakukan operasi baris, tapi hanya tidak semua operasi baris kita gunakan. Ada 3 ini saja yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu jika saya punya suatu baris atau kolom dari A diubah dengan menambahkan alfa kali elemen baris atau kolom lainnya, maka akan menghasilkan matriks baru, yaitu B. Jadi kita punya matriks A, kita lakukan operasi baris, tapi operasi barisnya kayak gini ya. Maka saya akan mendapatkan matriks baru B setelah dioperasikan. Artinya apa? Artinya matriks A asalnya tadi setelah kita operasikan, hasil determinannya itu akan sama dengan matriks B. Kayak gitu. Nah, kemudian operasi barisnya seperti ini. Nah, yang kedua, ketika saya punya dua baris atau kolom, kemudian saya tukarkan menghasilkan matriks baru B, maka nanti ingat ya, di sini agak sedikit berbeda ya. Kalau saya melakukan tukar baris atau tukar kolom, maka hasil matriks barunya yaitu B, determinannya itu adalah negatif dari begini. Determinan A itu adalah negatif dari determinan B kayak gitu. Jadi det A sama dengan min det B ketika kita melakukan tukar baris. Tapi ketika tadi kita melakukan operasi yang ini, maka dia sama hasilnya. Namun ketika kita melakukan tukar baris atau tukar kolom, maka determinan A itu sama dengan min determinan B, di mana B ini adalah hasil matriks yang dihasilkan dengan melakukan tukar baris ini tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti ketika saya punya matriks segitiga, baik dia segitiga atas maupun segitiga bawah, maka nanti determinan A itu merupakan hasil kali dari diagonal utamanya, yaitu A11, A22, dan seterusnya sampai ANN. Kayak gitu. Tapi tadi ingat ya, determinan itu digunakan untuk menghitung matriks yang ukurannya apa? Determinan tadi persegi, matriks persegi kan? Persegi. N kali N kayak gitu. Jadi kalau saya punya matriks A, nah ternyata matriks A itu adalah matriks segitiga, baik segitiga atas ataupun segitiga bawah, maka hasil determinan itu adalah hasil kali dari diagonalnya kayak gitu. Oke, langsung saja coba kita aplikasikan ke contoh yang di sini. Kita lakukan operasi baris di sini. Ya kan, untuk menghitung determinan ini. Di situ saya punya matriks A. Ingat, di sini kita disuruh menghitung determinan A. Berarti determinan A itu tadi notasinya apa? Garis lurus ya.
dari 0, 2, min 1, 4, 3, 5, 2, 0, min 4. Ingat di sini determinan itu garis lurus. Harus hati-hati menulisnya karena lengkung garis lurus kadang-kadang tidak tampak bedanya ya. Tapi di sini bahwa kita harus tahu determinan A itu notasinya kayak gini. Nah, kemudian kita akan menggunakan 3 sifat ini untuk menghitung determinan dari A. Berarti kita lakukan di sini determinan A itu sendiri. Sebentar. Ini 0, 2, min 1, 4, 3, 5, 2, 0, min 4. Kita lakukan suatu operasi. Operasinya itu, ini kan 0 di sini posisinya. Kita maunya membentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah kan? Berarti katakanlah di sini saya mau membentuk menjadi matriks segitiga atas. Berarti di sini harapannya nggak 0 kan? Kalau nggak, padahal di sini 0, berarti apa yang harus kita lakukan? Melakukan tukar baris. Misalnya saya tukar baris pertama, saya tukar dengan baris kedua. Ingat, kalau kita melakukan tukar baris, maka nanti hasil determinannya itu apa? Harus tadi diapakan? Kalikan dengan negatif. Berarti ini harus dikalikan dengan negatif. Determinan dari siapa? Hasil penukaran baris tadi. Berarti 4, 3, 5, 0, 2, min 1, 2, 0, min 4. Ini kita lakukan operasi ini. Nah, kemudian kita akan mengenolkan ini. Karena apa? Karena tadi mau ngapain? Membuat matriks bentuk segitiga atas. Berarti baris ketiga harus saya apakan? Mengikutin ini tadi kan? Berarti baris ketiga ini kan harus 0. Berarti harus saya tambah dengan berapa kalinya baris pertama? Min setengah. Min setengah. Nah, berarti nanti akan menghasilkan min-nya ini tetap kita bawa. Nah, ini lengkung dia. Hasilnya jadi apa? Ini tetap kan 4, 3, 5, 0, 2, min 1. Di sini nanti akan 0. Kemudian di sini akan berapa ini? 0. Kan 0 ditambah dengan min 3/2. Tambah dengan min 3/2. Berarti min 3/2 kan? Kemudian di sini min 4 ditambah min 5/2. Min 5/2. Berarti berapa itu? Min 8/2 min 5/2. Berarti berapa? Min 13/2. Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi di situ? Mau membentuk segitiga atas, berarti di sini harus diapakan? Menolkan. Harus dienolkan. Berarti cara mengenolkan gimana? Baris ke berapa? 3. Berarti kita mengacu ke baris kedua kan sekarang? Baris ketiga itu adalah harus kita tambah dengan berapa kali baris kedua supaya 0. Berapa itu? Min 3/2. Di situ 2. Berarti harus 3/4. 3/4 ya? Ya. 3/4 baris kedua. Berarti enggak cukup tempatnya. Sebentar. Saya bawa di atasnya saja di sini. Maka hasilnya ini di sini ya. Akan menghasilkan apa? Min determinan
Apa ini? Yang kita olah kan baris ketiga, baris 1, 2 tetap, berarti 4, 3, 5, 0, 2, min 1, berarti ini 0, ini harapannya 0, ini jadi berapa? 3/4 dikalikan B2 dikalikan min 1, kemudian ditambah dengan min 13/2, jadi berapa itu? Min 3/4 ditambah 6 ya? Sorry. 6. Ini jadi berapa kalau disederhanakan? Min Min 26 26/4. per 4. Ini jadi berapa? Min 29/4. Per 4. Min 29/4 ya. Min 29/4 kayak gini. Nah, ketika sudah dapat bentuk yang seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa determinan ini sama dengan berapa? Min, tadi kan diagonalnya. Determinan itu hasil diagonal dari ini kan, berarti 4 dikalikan 2 dikalikan min 29/4. Berarti jadi berapa itu? 58 ya? Iya. Nah, ini kan sebenarnya matrik yang tadi kita hitung menggunakan minor cofactor kan? Hasilnya sama nggak? Iya. Sama. Sama. Nah, berarti di sini artinya kita bisa menghitung determinan dari suatu matrik itu bisa menggunakan minor cofactor atau bisa menggunakan operasi yang seperti ini. Tapi hati-hati ketika mengoperasikan, ini tidak boleh dipakai ya. Kita harus menggunakan aturan ini saja. Kayak gitu. Nah, ini akan sangat membantu ketika ukuran matriknya besar. Misalnya 4x4. Nah, tadi kan Zafran tanya, Bu, misalnya 4x4 berarti bercabang dong ketika kita menggunakan minor cofactor. Ya, berarti itu nanti kan butuh ketelitian juga kan ya. Namun ketika ini ya tinggal kita menyusun bentuk determinannya kayak gimana. Berarti kita lakukan operasi, asalkan kita jeli ya dengan aturan ini bahwa ketika kita melakukan operasi ini ya ternyata determinan A itu sama dengan determinan B. Ketika kita lakukan tukar baris atau tukar kolom, kita harus ini itu. Nah, tujuan kita melakukan operasi ini apa? Tujuannya membuat dia menjadi matrik persegi, maksudnya matrik segitiga atas ataupun segitiga bawah. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk matrik segitiga atas atau segitiga bawah, maka menghitung determinannya tinggal mengalihkan dengan elemen-elemen yang ada di diagonal utama. Kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Silahkan, Bu. Devian. Yang untuk di bawah tuh harus menjadi 0 semua, Bu. Untuk menjadikan segitiga itu. Kita mau membuat segitiga atas atau segitiga bawah. Kebetulan di sini tadi saya mau membentuk dia menjadi segitiga atas. Nah, segitiga atas berarti kan di sini tadi bentuk umum segitiga atas itu kayak gini kan? Berarti di bawahnya di bawahnya diagonal utama itu semua nilainya harus 0. Berarti yang di bawah diagonal ini harus saya buat 0, yaitu bentuk kayak gini. Boleh nggak, Bu, saya melakukan operasi seperti ini tadi, namun saya mau membentuk operasi segitiga, akan membentuk segitiga bawah, boleh-boleh aja. Berarti nanti sebaliknya, nanti di atasnya diagonal kita nolkan, kayak gitu. Nanti determinannya apa? Determinannya itu adalah hasil kali elemen-elemen diagonalnya, kayak gitu, Revian. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sifat-sifat tambahannya kayak gini nih. Jika semua elemen dari baris atau kolom itu 0, maka determinan A-nya sama dengan 0. Kemudian jika dua baris atau kolom masing-masing elemen bersesuaian itu proporsional, maksudnya proporsional itu sebanding gitu ya. Misalnya yang satunya 1 baris yang bersesuaian dengan dia bawahnya 2, kemudian 3, 6 dan seterusnya, itu proporsional. Maka ketika kita menemui bentuk yang seperti itu, maka determinan A itu sama dengan 0. Kemudian jika suatu baris atau kolom merupakan kombinasi linier dari baris atau kolom lainnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa determinan matrik yang seperti itu adalah 0. Ingat kombinasi linier seperti apa? Baca lagi materi sebelumnya. Kemudian, jika semua elemen satu baris atau satu kolom
dikalikan dengan alfa, maka akan menghasilkan matrik baru, yaitu B. Maka determinan B itu sama saja dengan alfa kali determinan A. Kayak gitu. Kemudian ketika saya punya determinan alfa saya kalikan dengan A, berarti kalau A itu ukurannya N kali N, berarti kan sebanyak N baris yang dikalikan dengan alfa kan? Berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, satu baris atau satu kolom saja saya kalikan dengan alfa, maka determinan hasil perkalian itu tadi menjadi alfa det A. Berarti logis doang kalau semua baris saya kalikan dengan alfa, ini menjadi alfa pangkat N determinan A. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita membentuk matriks itu dibagi menjadi dua, contohnya langsung kelihatan di sini ya. Saya punya ini awalnya 8, kemudian sini min 2, kemudian di sini 9. Kemudian saya bentuk penulisannya kayak gini, 6 ditambah 2, min 3 ditambah 1, 5 ditambah 4, dan ininya tetap kayak gitu ya. Maka saya notasikan kayak gini, A sama dengan B plus C, determinan dari A ini, yang di sini tadi, itu sama saja dengan determinan A pada saat pecahan ini B ditambah dengan determinan pada saat C kayak gini. Artinya kayak gini nih, secara simpelnya. Jadi 6 min 3, 5 yang ininya tetap ditambah dengan yang di sini kita ambil ke sini 2, 1, 4 ininya tetap. Nah, ini berlaku kayak gini. Kemudian determinan dari A sama dengan determinan dari transposnya. Ini harus diingat-ingat juga. Kemudian determinan A hasil penambahan dua matrik A ditambah B, kemudian saya hitung determinannya, itu hasilnya tidak akan sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Selanjutnya, kalau saya punya dua matrik yang saya kalikan, maka hasil perkalian tersebut saya hitung determinannya, itu sama saja dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Kayak gitu.